Selamat datang di channel Tiga Roda Kehidupan. Di sini, kami akan membawa Anda ke dalam dunia penuh dengan kisah-kisah legendaris, penuh makna, dan syarat akan nilai kehidupan. Pada episode kali ini, kami akan membawakan cerita dari Jawa Barat yang sangat terkenal, yaitu legenda Nyi Roro Kidul. Kisah ini menceritakan perjalanan Putri Kadita yang penuh lika-liku, hingga akhirnya menjadi penguasa Laut Selatan yang dihormati. Mari kita mulai kisahnya. Kerajaan Pajajaran di masa lalu dikenal sebagai kerajaan yang makmur dan damai, dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana bernama Prabu Munding Wangi, yang lebih dikenal sebagai Prabu Siliwangi ke-6. Di istananya yang megah, ia hidup bersama putrinya yang cantik jelita, Putri Kadita. Putri Kadita memiliki kecantikan yang luar biasa dan hati yang sangat baik, membuat semua orang di kerajaan mencintainya. Namun, kebahagiaan keluarga kerajaan tidak bertahan lama setelah Prabu Siliwangi menikah lagi dengan seorang wanita cantik bernama Dewi Mutiara. Dewi Mutiara membawa serta ambisinya yang besar dan hati yang dipenuhi oleh kedengkian. Dia tidak senang melihat kasih sayang Prabu Siliwangi yang begitu besar terhadap Putri Kadita. Dewi Mutiara merasa terancam oleh keberadaan Putri Kadita dan kecantikan serta kebajikan yang dimilikinya. Dia mulai merancang rencana jahat untuk menyingkirkan Putri Kadita. Suatu hari, Dewi Mutiara mendekati seorang dukun sakti yang terkenal dengan ilmu hitamnya. "Aku ingin kau mengutuk Putri Kadita," bisik Dewi Mutiara dengan suara licik. Dukun itu mengangguk dan menyiapkan mantra jahat. Dengan menggunakan ilmu hitamnya, dukun itu mengubah Putri Kadita menjadi wanita yang sangat buruk rupa. Kulitnya yang dahulu seputih kapas kini berubah menjadi penuh borok dan bau busuk. "Apa yang terjadi padaku?" tangis Putri Kadita saat melihat bayangannya di cermin. Prabu Siliwangi terkejut dan sangat sedih melihat perubahan putrinya. "Apa yang terjadi padamu, anakku?" tanya Prabu dengan penuh kekhawatiran. Namun, Putri Kadita hanya bisa menangis tanpa mampu menjelaskan apapun. Dewi Mutiara berpura-pura prihatin, tetapi di dalam hatinya dia merasa sangat puas dengan keberhasilan rencananya. Dia mendesak Prabu Siliwangi untuk mengusir Putri Kadita dari istana. "Ini semua demi kebaikan kerajaan, Prabu. Rakyat akan ketakutan melihat penampilannya," desak Dewi Mutiara. Dengan hati yang berat, Prabu Siliwangi terpaksa mengizinkan Putri Kadita pergi. "Maafkan aku, Putri. Ini semua untuk kebaikanmu juga," kata Prabu Siliwangi dengan air mata mengalir di pipinya. Putri Kadita yang hancur hatinya, pergi meninggalkan istana dengan perasaan bingung dan tak tahu arah tujuan. Dia terus berjalan tanpa henti, menahan sakit di hatinya dan rasa malu karena penampilannya yang kini buruk rupa. "Kenapa nasibku begini?" ratapnya sepanjang perjalanan. Setelah berhari-hari berjalan, Putri Kadita akhirnya sampai di tepi Laut Selatan. Ia berdiri di atas tebing, melihat ombak yang bergulung-gulung menghantam karang. "Mungkin laut adalah satu-satunya tempat di mana aku bisa menemukan kedamaian," pikirnya. Dengan keputusan bulat, Putri Kadita melompat ke dalam laut yang dalam. Dia berharap rasa sakit dan penderitaannya akan berakhir di dasar laut. Namun, laut ternyata menyambutnya dengan cara yang tak terduga. Saat tubuhnya tenggelam, kulitnya yang buruk rupa mulai berubah kembali menjadi cantik. Di dasar laut, Putri Kadita bertemu dengan seorang makhluk ajaib yang dikenal sebagai penguasa Laut Selatan. "Siapa kau?" tanya Putri Kadita dengan penasaran. Makhluk itu menjawab dengan suara lembut. "Aku adalah penjaga laut ini. Aku tahu penderitaanmu, Putri Kadita. Kau tak perlu takut lagi." Makhluk itu kemudian memberi Putri Kadita kekuatan baru. "Kau sekarang adalah Ratu Laut Selatan. Bangunlah istanamu dan kumpulkan pasukanmu," kata makhluk tersebut. Putri Kadita merasa kekuatan baru mengalir dalam tubuhnya. Dia merasakan energi yang luar biasa. Putri Kadita yang kini dikenal sebagai Nyi Roro Kidul, memutuskan untuk membangun istana megah di dasar laut. Dia mengumpulkan pasukan yang setia dan kuat untuk melindungi kerajaan lautnya. Istana itu menjadi tempat yang penuh keindahan dan magis. Nyi Roro Kidul tidak pernah melupakan asal-usulnya dan penderitaan yang dia alami. Dia sering muncul di permukaan laut untuk melihat keadaan kerajaannya yang lama. Kadang-kadang, dia terlihat di tepi pantai,
duduk termenung memandang ke arah istana Pajajaran. Suatu hari, seorang nelayan melihat sosok Nyi Roro Kidul di tepi pantai. "Siapa kau, wahai wanita cantik?" tanya nelayan itu. Nyi Roro Kidul tersenyum dan menjawab, "Aku adalah penguasa Laut Selatan. Jangan takut, aku tak akan menyakitimu." Nelayan itu kembali ke desanya dan menceritakan kisah pertemuannya dengan Nyi Roro Kidul. Sejak saat itu, legenda tentang Putri Kadita yang menjadi Nyi Roro Kidul tersebar luas. Rakyat Pajajaran menghormati dan mengaguminya. Namun, tidak semua orang percaya pada legenda itu. Beberapa orang menganggapnya hanya mitos belaka. Bagaimana mungkin seorang putri menjadi penguasa laut? Cibir beberapa orang. Nyi Roro Kidul terus hidup di laut dengan damai. Tetapi dia selalu memperhatikan kerajaan Pajajaran. Dia ingin memastikan bahwa kejahatan Dewi Mutiara tidak lagi menyakiti orang lain. Di dasar laut, dia mempersiapkan segala kemungkinan. Pada suatu malam yang tenang, Nyi Roro Kidul bermimpi tentang ayahnya, Prabu Siliwangi. "Ayah, apakah kau merindukanku?" tanya Nyi Roro Kidul dalam mimpinya. Prabu Siliwangi tersenyum dan berkata, "Anakku, aku selalu merindukanmu. Tetaplah kuat dan adil." Mimpi itu membuat Nyi Roro Kidul semakin bertekad untuk menjaga kedamaian di Laut Selatan. Dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan selalu melindungi yang lemah dan menegakkan keadilan. Ketika fajar menyingsing, Nyi Roro Kidul berdiri di atas tebing laut, melihat matahari terbit dengan hati yang tenang. Dia tahu bahwa meskipun dia jauh dari kerajaannya yang lama, dia tetap akan selalu menjadi pelindung bagi mereka yang membutuhkan. Nyi Roro Kidul kini adalah legenda yang hidup, dihormati oleh rakyatnya dan ditakuti oleh musuh-musuhnya. Meskipun hidupnya telah berubah drastis, dia menemukan kedamaian di Laut Selatan yang menjadi rumah barunya. Laut Selatan menjadi rumah baru bagi Putri Kadita yang kini dikenal sebagai Nyi Roro Kidul. Ia membangun istana megah di dasar laut, yang dipenuhi dengan keindahan dan kemewahan yang tak tertandingi. Pasukan lautnya yang setia dan kuat selalu siap melindungi kerajaan bawah laut dari ancaman apapun. Nyi Roro Kidul mengawasi kerajaan Pajajaran dari kejauhan, memastikan bahwa Dewi Mutiara tidak lagi menyakiti siapapun. Ia memutuskan untuk muncul di hadapan Prabu Siliwangi dalam mimpinya, memberitahu ayahnya bahwa ia baik-baik saja dan kini menjadi penguasa Laut Selatan. Prabu Siliwangi merasa tenang mendengar kabar dari putrinya. Sementara itu, Dewi Mutiara merasa gelisah. Meskipun ia berhasil menyingkirkan Putri Kadita, ia merasa ada kekuatan besar yang mengawasi setiap gerakannya. Ia mulai melihat bayangan Nyi Roro Kidul di permukaan air, membuatnya semakin takut dan tidak tenang. Suatu hari, seorang pemuda tampan bernama Jaka Tarub sedang berjalan di tepi pantai. Ia melihat sosok Nyi Roro Kidul muncul dari air. "Siapa kau?" tanya Jaka Tarub dengan penasaran. Nyi Roro Kidul tersenyum dan menjawab, "Aku adalah penguasa Laut Selatan. Apa yang kau lakukan di sini?" Jaka Tarub menceritakan bahwa ia sedang mencari petunjuk untuk membantu desanya yang sedang dilanda kekeringan. Nyi Roro Kidul merasa iba dan memutuskan untuk membantunya. "Aku akan memberi hujan untuk desamu, tetapi kau harus berjanji untuk menjaga laut ini," kata Nyi Roro Kidul. Jaka Tarub berjanji dengan tulus, dan Nyi Roro Kidul memanggil awan hujan untuk menyirami desa Jaka Tarub. Hujan turun dengan deras, menghidupkan kembali tanaman dan sumber air di desa itu. Rakyat desa sangat berterima kasih pada Jaka Tarub dan menghormati Nyi Roro Kidul sebagai pelindung mereka. Dewi Mutiara semakin merasa terancam dengan keberadaan Nyi Roro Kidul. Ia mencoba menggunakan ilmu hitam untuk menyerang kerajaan laut, tetapi setiap usahanya selalu digagalkan oleh kekuatan Nyi Roro Kidul dan pasukannya. Dewi Mutiara akhirnya jatuh sakit karena energi negatif yang ia hasilkan sendiri. Prabu Siliwangi menyadari bahwa kejahatan Dewi Mutiara harus dihentikan. Ia mengumpulkan para penasihat dan prajuritnya untuk mencari cara menyingkirkan pengaruh jahat Dewi Mutiara dari kerajaan. "Kita harus melindungi kerajaan ini dari kejahatan," kata Prabu Siliwangi dengan tegas. Di Laut Selatan, Nyi Roro Kidul merasa panggilan hati untuk membantu ayahnya. Ia muncul di istana Pajajaran dalam wujud yang memukau, mengejutkan semua orang. "Putriku, kau kembali,"
seru Prabu Siliwangi dengan air mata bahagia. Nyi Roro Kidul menceritakan semua yang telah terjadi dan menawarkan bantuan untuk mengusir kejahatan Dewi Mutiara. Dengan kekuatan magisnya, ia berhasil menghilangkan kutukan yang ada di kerajaan. Dewi Mutiara akhirnya diasingkan dari istana dan hidup dalam penyesalan seumur hidupnya. Setelah Dewi Mutiara pergi, ketenangan kembali ke kerajaan Pajajaran. Prabu Siliwangi merasa sangat berterima kasih pada putrinya. "Terima kasih, Kadita. Kau telah menyelamatkan kerajaan ini," kata Prabu Siliwangi dengan penuh haru. Nyi Roro Kidul memutuskan untuk kembali ke Laut Selatan, tetapi ia berjanji untuk selalu menjaga kerajaannya yang lama. "Ayah, aku akan selalu mengawasi dan melindungi kalian," janjinya sebelum kembali ke laut. Rakyat Pajajaran merayakan keberanian dan kebijaksanaan Nyi Roro Kidul. Mereka membuat upacara dan ritual untuk menghormatinya, berharap dia akan selalu melindungi mereka dari segala mara bahaya. Nyi Roro Kidul menjadi legenda yang hidup, dihormati dan dicintai oleh semua orang. Di Laut Selatan, Nyi Roro Kidul memerintah dengan bijaksana. Ia memastikan bahwa laut tetap damai dan sejahtera. Istana lautnya menjadi pusat keindahan dan kekuatan, dengan pasukan laut yang setia selalu siap melindungi kerajaan bawah laut. Nyi Roro Kidul sering muncul di permukaan laut untuk melihat keadaan kerajaannya yang lama. Ia merasa tenang melihat bahwa Pajajaran kini damai dan makmur. Setiap kali ia muncul, rakyat selalu menyambutnya dengan hormat dan penuh rasa syukur. Kisah Nyi Roro Kidul mengajarkan banyak hal tentang keberanian, keteguhan hati, dan keadilan. Meskipun menghadapi banyak penderitaan dan tantangan, ia tetap teguh dan mampu mengatasi semua rintangan. Ia menjadi simbol kekuatan dan perlindungan bagi rakyatnya. Suatu malam yang tenang, Nyi Roro Kidul berdiri di tepi laut, melihat bintang-bintang yang bersinar terang di langit. Ia merasa damai dan puas dengan semua yang telah ia capai. "Aku akan selalu melindungi laut ini dan kerajaanku," bisiknya pada angin malam. Kisah ini berakhir dengan kesimpulan bahwa meskipun kehidupan penuh dengan tantangan dan penderitaan, keberanian dan keteguhan hati akan selalu membawa kita pada jalan keadilan dan kedamaian. Nyi Roro Kidul adalah bukti bahwa kebaikan akan selalu mengalahkan kejahatan, dan cinta sejati akan selalu menemukan jalannya. Demikianlah kisah legendaris Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan yang bijaksana dan kuat. Semoga cerita ini memberikan inspirasi dan pelajaran berharga bagi kita semua. Jangan lupa untuk terus mengikuti cerita-cerita menarik lainnya di channel Tiga Roda Kehidupan. Kami sangat menghargai dukungan Anda. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like video ini, tinggalkan komentar, dan share ke teman-teman Anda. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk terus menghadirkan kisah-kisah menarik dan penuh makna. Sampai jumpa di episode berikutnya.